Halo anak-anak sekalian, apa kabarmu? Senang sekali berjumpa engkau kembali di acara Firman-Mu, Pelitaku. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita masuk di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan kami senantiasa boleh mendengarkan firman-Mu. Lembutkanlah hati kami, jadikanlah hati kami seperti tanah yang subur, sehingga firman-Mu tertanam, berakar dan bertumbuh di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah anak-anak, hari ini Bapak mau bercerita tentang seorang muda yang hebat. Apa hebatnya? Yang pertama, pemuda ini hebat karena dia masih muda. Ya namanya saja pemuda toh, pasti masih muda. Tetapi di Alkitab dikatakan dia walaupun masih muda sudah jadi orang yang kaya. Dan bukan saja kaya, melainkan dia adalah orang muda yang punya jabatan, posisi penting di dalam masyarakat. Alkitab menyebutnya sebagai seorang pemimpin dan bukan berhenti sampai di situ saja. Pemuda ini, Bapak rasa, juga dipuji dan dihormati banyak orang karena dia adalah seorang pemuda yang saleh kelakuannya dan taat menjalankan kewajiban agamanya. Nah anak-anak, kisah ini terambil dari Injil Lukas pasal 18 ayat 18 sampai dengan 26. Pemuda yang hebat ini, apakah hidupnya pasti tenang, pasti senang, dan pasti bahagia? Oh, ternyata tidak anak-anak. Karena kalau hidupnya pasti tenang, pasti senang, dan pasti bahagia, maka cerita ini tidak akan ada. Di dalam Injil Lukas tersebut, kita justru mendapati bahwa pemuda ini berlari-lari mendapatkan Yesus. Dalam Injil Markus dikatakan dia berlari-lari mendapatkan Yesus dan bahkan sampai bertelut di hadapan Yesus. Oh, apakah pemuda ini berlari karena dia hobi jogging, hobi berlari? Bukan anak-anak. Dia berlari karena ada sesuatu yang begitu mendesak dan begitu mengganggu di dalam hatinya. Maka ketika dia menemui Yesus, pemuda ini bertanya satu pertanyaan besar. Guru yang baik, apakah yang harus kulakukan untuk memperoleh hidup yang kekal? Ini pertanyaan besar yang senantiasa diajukan oleh manusia di dalam kegelisahan hatinya, anak-anak sekalian. Perbuatan baik apakah yang harus aku lakukan untuk memperoleh hidup yang kekal? Berarti ada jarak di antara hidup ini dengan hidup yang kekal. Dengan bertanya demikian, jelas anak-anak, pemuda ini ada kesusahan besar di dalam hatinya yang berkenaan dengan bagaimana mencapai hidup yang kekal itu. Padahal pemuda ini adalah orang kaya, terpandang, seorang pemimpin. Nah, maka karena itu anak-anak, jangan berpikir kalau melihat orang yang kaya, lancar, sukses, terpandang, pemimpin, masih usia muda, maka hidupnya pasti tidak ada masalah. Bukan. Nah, ketika pemuda itu bertemu Yesus, dia memanggil Yesus dengan sapaan guru yang baik. Tetapi Yesus menjawabnya dengan, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja." Oh, apakah Yesus hendak mengatakan bahwa dia bukanlah pribadi yang baik? Bukankah Yesus adalah Allah yang turun dari sorga ke bumi menjadi manusia? Tentunya dia baik, bukan? Nah, anak-anak, di sini Tuhan Yesus hendak membetulkan pemikiran pemuda itu dan juga pemikiran kita sih pada umumnya. Pemikiran yang keliru tentang apa itu kebaikan, apa yang baik, apa yang bukan. Mana yang baik, mana yang benar, mana yang tidak baik. Standarnya bukan dari manusia yang berdosa, tetapi dari Allah saja. Manusia seringkali menilai seseorang itu baik atau tidak berdasarkan keuntungan yang dia dapatkan. Dan penilaiannya pun juga seringkali berasal dari dirinya sendiri. Bukan itu standar kebaikan anak-anak. Kebaikan itu standarnya ditentukan oleh Allah. Sebagaimana yang dinyatakan di dalam kitab suci. Nah selanjutnya, anak-anak, Yesus menguji pemuda itu. Engkau tahu,
Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Nah anak-anak, semuanya itu adalah bagian daripada hukum Taurat. Mau tahu jawaban pemuda itu? Pemuda itu menjawab, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Wow, ini pemuda yang istimewa. Masih adakah pemuda yang seperti dia sekarang ini? Kalau hidupnya demikian saleh, bukankah harusnya dia hidup bahagia? Tapi tidak anak-anak. Dia begitu gelisah. Dan dia mencari Yesus untuk mendapatkan jawaban atas kegelisahan yang terbesar di dalam hidupnya. Ya Bapak kira ya anak-anak. Ketika pemuda itu berkata, semuanya telah kuturuti sejak masa mudaku. Wah, Bapak kira orang-orang di sekitarnya akan bertepuk tangan dan memuji pemuda tersebut. Mereka akan bisik-bisik, wah luar biasa pemuda ini. Sungguh dia pemuda yang hebat. Tapi Yesus tidak terkesan anak-anak. Yesus malah menambahkan ujiannya. Masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Jualah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Apakah Yesus hendak mengatakan bahwa segala perbuatan pemuda itu sebelumnya masih sedikit kurang baik? Dan ia harus menambahkan satu lagi perbuatan yang sedikit lebih baik. Supaya dia bisa memperoleh hidup kekal. Apakah Yesus hendak menjadikan perbuatan baik pemuda itu seperti dia menjual hartanya dan membagi-bagikannya kepada orang miskin sebagai syarat hidup kekal? Bukan anak-anak. Yesus bukan menjadikan perbuatan baik sebagai syarat untuk memperoleh hidup yang kekal. Karena hidup kekal hanyalah berdasarkan anugerah Allah yang diberikan oleh karena pengorbanan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus di atas kayu salib. Manusia tidak mungkin mengusahakan jalan menuju kepada hidup yang kekal tersebut. Yesus berkata di dalam kitab Yohanes pasal 14 ayat 6, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi jelas anak-anak bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan tersebut. Tetapi mengapa Yesus menguji pemuda tersebut dengan perkara menjual harta? Di dalam Alkitab kemudian diceritakan ketika pemuda itu mendengar perkataan Yesus, dia menjadi amat sedih sebab dia sangat kaya. Dia tidak sanggup untuk mengikuti dan menjalankan apa yang Yesus perintahkan. Anak-anak, apakah sesungguhnya maksud Yesus dengan ujian tersebut? Adalah ia menguji hati pemuda itu. Selama ini pemuda itu begitu taat menjalankan hukum Taurat. Tidak berzina, tidak membunuh, tidak mencuri, tidak mengucapkan saksi dusta, menghormati ayah ibu. Tapi pemuda itu menjalankannya tanpa mengetahui inti daripada hukum itu. Pernah seorang ahli Taurat bertanya kepada Yesus di dalam kitab Matius pasal 22 ayat 36. Dia bertanya, Guru, hukum manakah yang terutama di dalam hukum Taurat? Yesus menjawabnya, Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Itulah inti daripada seluruh hukum anak-anak, yaitu mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Pemuda itu pergi dengan sedih hati, dengan kecewa. Karena dia tidak bisa memahami inti daripada seluruh hukum yang selama ini sudah dia jalankan dengan tekun. Dia pikir dengan segala kesalehannya dia sudah mencapai prestasi yang setinggi langit. Dan dia berharap dengan prestasinya itu Yesus akan memujinya dan memberinya kunci kepada pintu hidup yang kekal. Tetapi dia tidak menyadari anak-anak
Hidup yang kekal bukan dicapai oleh prestasi dan kehebatan manusia, melainkan oleh belas kasihan dan anugerah Allah saja. Ketika pemuda itu pergi, Yesus memandang dia dan berkata, alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Mendengar itu, orang-orang banyak menjadi gempar. Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan? Jika pemuda sesaleh itu, jika pemuda yang seperti itu, yang sekaya itu, yang pada masa itu, kekayaan adalah tanda seorang diberkati Tuhan. Kalau pemuda seperti itu saja tidak bisa masuk ke dalam kerajaan Allah, bagaimana dengan kami? Tetapi Yesus berkata, apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Manusia tidak mungkin mencapai hidup kekal itu. Hanya Allah saja yang mungkin memberikannya, dan itulah yang dikerjakan Yesus di atas kayu salib. Dia mati, dia memberikan nyawanya untuk kita orang-orang berdosa yang tidak punya prestasi rohani apapun, agar kita boleh beroleh hidup yang kekal itu. Puji Tuhan anak-anak. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, karena Engkau memberikan anugerah-Mu kepada kami, sehingga kami beroleh hidup yang kekal itu sekalipun kami adalah orang-orang berdosa, kami adalah orang-orang yang tidak layak, tapi Tuhan berbelas kasihan kepada kami. Biarlah kami seumur hidup menggantungkan diri kepada anugerah-Mu saja ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Sampai berjumpa kembali anak-anak di episode Firman-Mu Pelitaku selanjutnya. Tuhan memberkati.